Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Sudah muncul judul di depan. Kualitas hidup. Klik lagi. Ya. Kualitas hidup saya beri pengertian. Yang pertama, berarti bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Hidupmu itu harus menghasilkan sesuatu. Ya. Coba sampingnya, depannya, belakangnya, Pak, Mas, harus menghasilkan sesuatu. Dan sesuatu itu yang baik. Nah, kualitas hidup ini menyangkut hasil yang kita keluarkan dari hidup kita, dan itu adalah yang baik. Jadi pengertian yang kedua, bukan berdasar dengan apa yang kita miliki atau yang kita pakai saat ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Mungkin kita pakai banyak hal atau banyak benda gitu ya, yang kita miliki di rumah, ya mungkin ada yang disimpan di bawah kasur. Jarene kon lurus bae lenceng duwite jare ya. Di ngisor kasur dituruni. Iya. Anak sih ngomong kayak gue ya. Ya, jadi bukan berdasar apa yang kita miliki, apa yang saudara punya atau yang saudara pakai saat ini. Dan juga bukan karena sesuatu yang sudah kita capai, kita raih dengan susah payah mungkin, karena kita punya gelar ya atau jabatan atau apapun itu. Ya, jadi saya ulangi, kualitas hidup itu tidak menyangkut dengan hal-hal fisik secara jasmani yang ada pada kita, tetapi sesuatu yang lahir dari hidup kita dan itu adalah yang baik. Katakan, melahirkan yang baik. Ya, melahirkan yang baik. Ini harus kita perhatikan kualitas hidup kita. Yohanes 15, klik lagi. Yohanes 15 dalam satu perikop ini ayat 1 sampai 8. Ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 bersama-sama, 2, 3. Dalam yaitu murid-muridku. Amin. Ya, kembali ke awal, klik dari Yohanes 15 ayat 1 dan 8. Jadi saya ulangi lagi, kualitas hidup kita itu akan nyata, akan nampak, muncul ketika kita melahirkan sesuatu yang baik. Bukan berdasar dengan apa yang kita punya, yang kita miliki, yang kita pakai, ataupun yang sudah kita capai sampai detik ini ya. Lanjut tadi, ayat-ayat itu sudah kita baca dan ternyata kalau kita perhatikan secara setiap harinya gitu ya,
pengaruhnya itu banyak sekali. Ternyata kualitas hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh ada 5 itu. Apa yang dilihat, terus apa yang didengar, apalagi dipikirkan, apalagi terus akeh gue. Sadar atau tidak, semua yang kita lihat setiap hari mempengaruhi kualitas hidup kita. Kita setiap hari ketemu sama siapa, ngobrol sama siapa, itu pun menentukan. Yang dilihat hal-hal yang menyenangkan atau sebaliknya itu pun mempengaruhi. Termasuk yang kita dengar setiap hari. Maka klik lagi. Ayo, katakan sama-sama. Nah, masih senada dengan berapa khotbah saya yang lalu-lalu. Harus dijaganya itu saben dina. Setiap hari. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, itu menentukan kualitas hidup saya dan saudara. Sangat berpengaruh sekali. Setiap hari kita berpikir yang jahat, yang jelek, yang buruk, yang diucapkan otomatis tanpa kita sadari, spontan, yang buruk juga. Dan itu juga akan melanjutkan ke sebuah tindakan yang buruk juga. Maka hati-hati, apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, itu kita harus waspadai saben dina. Makanya saya bilang apinya harus dijaga setiap hari. Supaya ketika kita melihat yang buruk, mendengar yang buruk, kita tidak berpikir yang buruk. Kita tidak mengatakan yang buruk dan tidak juga melakukan yang buruk. Itu menentukan kualitas hidup saya dan saudara. Lukas 6, coba kita baca. Setiap hari ya, hati-hati. Setiap hari ini. Jadi kalau di gereja mungkin aman semuanya ya. Tapi ketika keluar dari gereja setiap hari, banyak di luar gereja apa di dalam gereja? Naiknya usah bendina gereja. Ya, jadi ini sangat menentukan setiap harinya, ya, karena kebanyakan banyak di luar gerejanya kan gitu. Lukas 6 ayat 43 sampai 45, pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Pusatnya hati. Maka di awal saya katakan harus menghasilkan yang baik. Digambarkan seperti pohon. Ya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Seperti itu juga kita. Ya. Maka hati-hati, saya ulangi lagi, apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita dengar setiap hari. Lebih banyak dengar berita atau dengar firman Tuhan, itu pun menentukan. Ya, lebih banyak berpikir yang baik atau berpikir yang jahat, itu pun menentukan. Apalagi nek wis lagi jagong dewekan, yuk kok orang balane, apa jal sing dipikir? Hanya kau dan Tuhan yang tahu. Iya kan? Itu paling rawan. Ketika kau duduk sendiri,
nggak ngapa-ngapain, itu apa coba yang kita pikir? Itu sangat menentukan. Kalau yang di pikiranmu Tuhan, itu puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau yang sebaliknya, hati-hati, waspadalah. Ya, menentukan sekali apa yang kita pikirkan setiap hari. Pekerjaan, PR akeh, tugasnya akeh, wis mumet mbundet ora karu-karuan. Yang dilakukan pun bisa keliru, salah, karena yang dipikirkan sudah kebek gitu ya. Nah, sangat menentukan, saben dina ya, perhatikan. Ini menentukan kualitas hidup kita. Jadi perhatikan tiap detik dalam hidupmu selama 24 jam. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang di pikiranmu sepanjang 24 jam itu. Coba direnungkan loh. Ini serius. 24 jam gue uteknya mikir apa coba? Berapa persenkah otak kita itu berpikir tentang Tuhan? Coba mulai direnungkan setiap hari. Ini sangat menentukan kualitas hidup saya dan saudara. Perhatikan setiap detik yang kita lalui. Karena nantinya akan melakukan sesuatu. Ketika pikirannya sudah enggak beres, yang dilakukan pun enggak beres. Yang diucapkan juga enggak beres. Sepertinya sederhana ya, 24 jam Bapak Ibu Saudara yang kerja, yang sekolah, yang melakukan banyak hal seperti berlalu begitu saja. Deneng wis sore ya. Ujarku miki jame nang kana deneng wis pindah jalan gitu ya. Kalau anak saya, Anda sudah mulai perhatikan jam. Kalau sudah dikasih tahu sekarang jam berapa Mas? Jam 9. Tadi jam 8 Mak. Ya iya tadi gitu kan. Sekarang jamnya jalan gitu loh, nggak terasa. Sehari kita ngapain aja? Coba kita mulai berpikir untuk hal itu. Kemarin kami youth berapa jam? 10, 11, 12, 1, 2, 4 jam. Kami ibadah non-stop. Bayangkan, nggak terasa. Dan saya sempat berpikir sampai jam 2 acaranya ngapain. Saya udah mulai bete nih karena saya bukan pemuda kan, edisi momong gitu kan. Genyong kok kesel gila momong gengko ini itu. Saya pikir ngapain ya 4 jam itu, mungkin dibikin sesi. Saya pikir lah nanti yang umur ini segini ini ya kurang melu kan gitu kan. Aku ngapa gitu, saya dari awal udah kayak gitu. Tapi berangkat saja lah di sana. Ternyata saya dapat tugas yang lain juga. Dari pendeta-pendeta yang lain juga ada tugas gitu. Cuma pas kita dalam pemikiran saya mungkin jam 12 break gitu ya, istirahat atau makan atau apa. Ternyata itu dari jam 10 sampai jam 12 kurang itu hanya pujian penyembahan saja. Orang sadar pas lagi jagong dengar firman Tuhan tembe buka HP, bisa jam 12. Selebihnya itu khotbah cuma sebentar, altar call, doa pelepasan dan lain-lain. Gak terasa jam 2 selesai. Masih nunggu lagi yang mau ikut pelayanan dan lain-lain, mendaftarkan diri dan lain-lain. 1 jam lagi kita nunggu, pulang sampai sore. Dan kayak nggak sadar loh, ternyata kita lama banget ya seharian pergi dan itu ibadah non-stop, gak ada istirahat. Tanpa terasa waktu yang kita lalui, saya rasa semua merasa itu sangat berarti gitu loh. Waktu itu nggak bisa terlewati begitu saja. 4 jam itu sangat berkualitas. Nah maksud saya gitu loh, mulai berpikir 24 jam itu banyak loh. Terutama kayaknya lagi mulai mapan turu, selonjor, nata awak, iya kan, nata beyekan. Nah itu loh, apa yang mulai kita pikirkan, karena kita udah gak mengerjakan apa-apa. Ya kan, udah mau tidur itu. Apa yang kita pikirkan? Perhatikan. Mungkin orang lain gak tahu, gak ada yang tahu, siapapun gak tahu. Tetapi Tuhan, nah itu yang menentukan. Hati-hati, apa yang kita perhatikan setiap hari, apa yang kita dengar,
apa yang kita ucapkan. Itu menentukan kualitas hidup saya dan saudara. Ketemu dengan siapa setiap hari, itu pun diperhatikan. Bukan nggak boleh, boleh punya banyak teman, bergaul dengan banyak orang, tapi pertanyaannya kita bisa mempengaruhi mereka enggak? Atau sebaliknya kita yang dipengaruhi? Itu yang harus kita pikirkan. Ya, perhatikan ya, 24 jam kita lalui dengan apa dan bagaimana. Klik lagi. Ya, sebelum ini seorang pemazmur, coba satu orang baca nanti. Pola pikir dari pemazmur ini coba kita lihat. Mazmur 26. Ada beberapa ayat nanti kita baca sebagai contoh. Mazmur 26 ayat 1 sampai 7. Satu orang berdiri, bacakan ayat ini. Monggo. Amin. Terima kasih. Itu Alkitab terjemahannya beda ya. Mungkin ada yang baca loh kok beda gitu ya. Memang ada terbitan yang baru, kami pemuda pakai itu gitu ya. Ya, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Daud seorang raja, sepanjang hari menghadapi banyak hal dan dia tidak mau hidupnya dipengaruhi oleh banyak hal itu. Dia mengatakan supaya Tuhan menjaga hidupnya. Ujilah aku Tuhan dan seterusnya ya, selidiki aku batinku. Dia belajar tidak duduk dalam kumpulan orang yang suka menipu. Intinya dia menjauhi kejahatan, menjauhi dosa gitu ya. Dia menjaga sekali kehidupannya. Bahkan yang paling luar biasa di ayat 7, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, ini yang dia lakukan. Dia menggunakan waktunya untuk mengucap syukur. Dengan nyaring loh, ya. Enggak ragu-ragu nih. Dengan nyaring dia perdengarkan. Dia ceritakan semua keajaiban yang telah Tuhan kerjakan. Esikober Daud padahal sibuk kepol seorang raja, tapi dia masih sempat mengoreksi dirinya, hanya berhubungan dengan Tuhan saja. Dan dia mau terus Tuhan selidiki hidupnya. Tidak lupa dia mengucap syukur, menceritakan semua hal yang ajaib yang telah Tuhan kerjakan. Kembali buka Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang ke-24. Ini dari pemazmur juga Daud, yang dia merasa bahwa hidupnya itu harus terus dijaga gitu loh. Hati, pikirannya, ucapannya, semua tingkahnya Tuhan menjaga gitu. Dia enggak mau sembarangan. Mazmur 139 ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jalan pun harus hati-hati. Ki anu bener apa ora. Kadang bu bener bu ora. Orang ngurus ya. Daud sangat hati-hati sekali dalam setiap jalannya pun Tuhan mau supaya dia selidiki gitu loh. Saat Mazmur lagi 141, masih di lembar yang sama kalau di Alkitab saya, ayat yang ketiga. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Coba baca sama-sama nih ayat 3, 1, 2, 3.
Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah, kalau nggak dijaga, nggak direm sama Tuhan, mesti kebanyakan remnya nek blong bahaya napa mboten? Sing orang ngomong bahaya kon jajal nang nyong. Ya, maka hati-hati ketika mulut kita juga blong itu bahaya, Bu, Pak. Disawel batire. Bahaya. Hati-hati. Kowe bisa nubruk, njungkel, mbungkel dan lain-lain. Daud sangat-sangat saya bisa melihat dari ayat-ayatnya yang dia tulis, setiap hari dia mau jangan sampai salah langkah. Berpikir pun jangan sampai salah. Maka jaga mulutku, jaga bibirku. Nek manggo bisa dijiret apa dilakban ya. Hati-hati, jangan sampai blong. Katakan jangan sampai blong. Iya, resikonya itu ditanggung siapa? Ditanggung penumpang. Ya, ditanggung sendiri itu ya. Nanti ada banyak hal yang bisa saudara bayangkan terjadi itu ketika remnya blong. Ya, maka perlu dijaga setiap hari. Apa yang kita lihat, kita ketemu dengan siapa, kita perhatikan apa setiap hari, kita dengar apa, kita ngomong apa, kita pikirkan apa, dan kita lakukan apa, hati-hati. Itu menentukan kualitas hidup saya dan saudara. Maka kembali ke depan tadi, ada hal yang harus kita lalui untuk mencapai ke sana. Berkualitas harus melalui satu. Nah, ini yang mau berkualitas harus siap dibersihkan. Kalau kembali Yohanes 15 tadi yang kita baca di awal, ayat 1 sampai 8, ini melalui sebuah proses yang tidak boleh dilewati. Kalau hidupmu mau berkualitas harus siap dibersihkan. Nek dibersihkan berarti kotor, harus dibuang. Bisa jadi disikat, bisa jadi dikum rong dina, rong bengi, kon rontok kabeh. Dan bicara pembersihan, sebuah proses saya tahu itu tidak menyenangkan. Pasti rasanya, iya, sakitnya orang nganggo nada mau sakit. Sakitnya di mana? Di sana, jangan di sini ya. Ya, lalui proses pembersihan dan itu melalui firman Tuhan. Yang membersihkan adalah firman Tuhan. Nah, nek ora tau krungu firman Tuhan, kepriwe golek bersih. Nek ora tau maca firman Tuhan, kepriwe golek bersih. Sing bersihna sapa? Kapan bersih? Kan kayak gitu. Sedangkan yang membersihkan adalah firman Tuhan. Di Yohanes 15 tadi. Ya. Perhatikan ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, yang tidak berkualitas, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Siap dibersihkan? Berarti ada sesuatu yang kotor yang harus dibuang, yang harus dipangkas, yang harus dipotong. Dan Tuhan lebih tahu itu. Yang tidak pas dengan firman Tuhan. Karena yang membersihkan adalah firman Tuhan. Jadi harus pas semua dengan firman Tuhan. Siap? Iya. Terima kasih Pak Andi. Iya, harus dikoreksi oleh firman Tuhan. Kalau yang ngoreksi firman Tuhan berarti tidak boleh Lah kalau mau tersinggung ya silahkan sama Tuhan. Nggih mboten. Wong yang ngoreksi firman Tuhan, lo kok tersinggung? Ya silahkan tersinggung sama Tuhan.
Dan Tuhan nggak suka nyinggung-nyinggung. Saya sudah pernah katakan, kalau Tuhan ngomong itu langsung to the point, nancep. Wis nancep besi diobok-obok sama Tuhan. Sampai sum-sum sama tulang pun dikorek-korek sama Tuhan. Itu kalau bicara firman Tuhan. Nah, kalau tersinggung ya berarti ya monggo. Tersinggunglah sama Tuhan. Ya, pembersihan adalah oleh firman Tuhan, dikoreksi oleh firman Tuhan, berarti ada yang salah. Ketika engkau merasa tersinggung berarti ada yang salah. Dan yang pasti yang salah kita, bukan. Nah, itu harus kita sadari, kita pahami betul. Dibersihkan, proses ini harus kita lalui kalau hidupmu mau menjadi berkualitas. Ada banyak yang kotor yang tidak berkenan kepada Tuhan, harus dipangkas semua, dihilangkan melalui proses pembersihan. Dan yang kedua, harus tinggal, harus melekat kepada pokoknya, kepada Tuhan sebagai pokok anggur kalau di ayat ini ya. Ayat 4 di Yohanes 15 tadi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Harus nempel, harus melekat, harus ada dekat dengan Tuhan. Itu syarat yang kedua. Bicara nempel, bicara melekat, itu pun harus dijaga setiap hari. Nah, kayak sih judulnya saben dina gue mau. Harus dijaga setiap hari. Jangan bolong-bolong. Karena ini berhubungan apa yang kita lakukan setiap hari. Seharusnya ini loh ya, bilang seharusnya. Baca kitab suci setiap, ini loh seharusnya loh ya. Memuji Tuhan, berdoa, iya, nek njaluk be, diimbangi lah ya. Firman Tuhannya juga setiap hari. Yang membersihkan setiap hari ya firman Tuhan itu. Saudara sekarang bisa putar di YouTube dimanapun, semua muncul banyak firman Tuhan. Yang gak bisa baca bisa dengar firman Tuhan. Yang punya Alkitab bisa baca sendiri di rumah. Dan itu bisa setiap hari. Orang kudu ngenteni jadwal ibadah. Nah, nek cuma ngenteni jadwal ibadah gue, kotorannya wis akeh apa urung? Nunggu akeh dhisik tambah dikorek-korek, dibersihkan. Prosesnya semakin lama. Ya kan? Lebih baik setiap hari. Pelan-pelan, perlahan gitu ya. Saya suka dengan mereka yang punya trik tersendiri, teknis tersendiri membaca kitab sucinya. Ada yang setiap hari satu pasal, ada yang cuma satu perikop, enggak masalah. Tapi itu dilakukan setiap hari. Dan saya salut dengan mereka yang sudah sepuh-sepuh tetapi waduh, golek ndeleng Alkitab sampai nyureng-nyureng gitu. Udah sing dong pernah ditayangkan yang pedagang asongan ya, ada yang ingat? Yang lagi di video viral, ternyata tahu-tahu lagi ngapain itu pedagang, ternyata lagi baca Alkitab. Gak usah jauh-jauh, di sini juga saya pernah lihat Mbah Karto, ya, udah nggak jelas kan penglihatannya, tapi pas saya main tuh lagi di pintunya dibuka, jendela ordennya dibuka, jadi ngeliat cahaya gitu loh maksudnya. Terus sambil ternyata dia lagi, kan saya dari belakang gak kelihatan, ternyata lagi buka-buka baca Alkitab. Gue nu angel loh, datang buka ki lawang, datang buka ki jendela, lah dewek sing ora. Tapi ternyata ribet, gak segampang itu ya. Ya, jadi seharusnya setiap hari baca kitab suci, setiap hari doanya, memuji Tuhannya. Proses pembersihannya juga setiap hari kalau mau semakin berkualitas. Orang nunggoni seminggu sepisan, ya, tapi lakukan itu setiap hari.
ya. Dibersihkan, menempel, lekat sama Tuhan. Itu harus kita lakukan setiap hari. Dengan pola hidup, cara hidup kita setiap hari seperti yang Tuhan mau. Belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Klik yang paling terakhir, akan muncul hasil. Tapi hasilnya ada dua macam ini. Bagi yang mau diproses dan melekat, dan juga yang tidak. Hasil akhir yang pertama, ketika kita mau lalui proses itu, dan kita melekat kepada Tuhan, maka nama Tuhan dimuliakan. Di bagian terakhir dari ayat ini, ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, menghasilkan sesuatu yang baik. Ini yang saya maksud tadi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi seorang murid harus menghasilkan buah. Itu adalah yang namanya kualitas. Kualitas itu melahirkan sesuatu yang baik. Dan kita diumpamakan seperti pohon. Bisa enggak kita menghasilkan sesuatu yang baik, yang bisa dinikmati oleh orang lain? Saya ulangi lagi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ini hasil yang pertama. Ketika engkau mau diproses, ketika engkau mau melekat kepada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Karena apa? Kita berbuah banyak. Ini hasil pertama. Tapi yang kedua, kembali ke awal. Apa? Ditebang. Yang tidak menghasilkan apapun, ini poin paling terakhir saya mau sampaikan, dan jangan sampai terjadi. Ya. Lukas 13. Nanti di Yohanes 15 juga ada. Tapi kita baca dulu di Lukas 13. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Perhatikan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Apa? Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Tebang saja buat apa, enggak menghasilkan apapun. Gawat ini, ya. Dicari buahnya, enggak ada buahnya. Tapi ayat 8, jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Masih ada kesempatan, masih ada waktu. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin, ini kan tembe mungkin, bisa iya, bisa mungkin tahun depan ia berbuah. Tapi jika tidak, tebanglah ia. Ora jalan sih, Pak. Ya. Jadi ujung-ujungnya tetap ditebang juga. Hati-hati. Jangan main-main dengan kesabaran Tuhan. Tuhan sabar, sayang, betul, benar, enggak salah. Tapi ketika engkau main-main dengan Tuhan, Tuhan juga enggak main-main. Ya, hidupmu harus menghasilkan sesuatu yang baik, berkualitas. Dan itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan bukan engkau yang mengatakan kau baik. Yang sih bisa baik ya kan, Al? Versi saya. Belum tentu Ali berpikir baik-baik apaan nih. Orang lain yang menilai. Bukan saya dan saudara, tapi orang lain. Apalagi mereka yang di luar Tuhan. Sangat teliti sekali. Hati-hati. Sebuah kesempatan, maka saya katakan tuh setiap hari waktumu 24 jam itu ngapain? Itu perlu diperhatikan ulang. Sesibuk apapun kita, berapa waktu kita beri untuk Tuhan? Gak usah banyak-banyak, 10%. Berarti berapa? Dari 24 jam,
10%-nya 24 jam, berarti 2 jam. Iya. Gue lah ya 2 jam ya kenal lah, daripada bingung. 2 jam kurang lebih dalam sehari itu. Coba kita mikirin Tuhan. Jangan kita aja yang suka dipikirin sama Tuhan. Tuhan mumet mikirnya dewek, karpe apa jane? Gue loh, ditutna ku angel temen gitu. Coba sekali-kali kita yang mikir Tuhan, apa maumu Tuhan? Kita cari tahu. Apa yang kau suka Tuhan? Kita cari tahu. Dalam satu hari kita koreksi 24 jam itu. Karena setiap hari banyak orang mengatakan, lah dan wis wengi maning ya, ngerti-ngerti turu jarku tambah sedela jebule wis awan, kerainan. Ya, hati-hati, Tuhan beri waktu, Tuhan beri kesempatan. Tapi ketika sudah ada kesempatan dan kau tidak menghasilkan apapun, kalimat tadi terakhir, tebanglah ia. Percuma, enggak ada hasil apapun. Kalau di Yohanes 15 ayatnya yang ke-6, kayaknya wis pada pinter, wis apal cerita gini. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau tidak ditebang ya dibakar. Sami mawon. Ya. Seperti tak ada gunanya gitu loh. Saya tahu hidup kita berharga di hadapan Tuhan, sangat-sangat berharga. Maka saya inginkan gunakan hidup kita sebaik-baiknya untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Kualitas hidup saya dan saudara harus bisa dilihat, dinikmati oleh banyak orang. Perhatikan ya, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Siap dibersihkan dan terus lekatlah dalam Tuhan. Nempel terus sama Tuhan. Jangan sampai ucul. Nek ucul gue kok dadi mati, dituturi nang wong. Dadi apa? Runtah. Dibakar. Perhatikan, setiap detik hidupmu sangat berarti. Tapi banyak kali kita mengabaikannya. Jadi mari kembali koreksi setiap hati kita masing-masing, saya dan saudara belajar untuk semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Bukan apa yang ada pada kita atau karena apa yang kita miliki, tapi karena kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan itu berproses. Mungkin langkah pertama dulu kita siap sekarang untuk dibersihkan. Ya, harus kita lalui. Maka belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan, karena itu akan semakin membersihkan hidup kita, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Seperti Daud yang mengatakan kepada Tuhan untuk dia dijaga langkahnya sama Tuhan, dijaga perkataannya sama Tuhan. Bahkan Tuhan menguji hatinya, menyelidiki batinnya, sehingga tidak ada kesalahan di sana. Demikian pula kita pagi hari ini. Beri waktu buat Tuhan menyelidiki seluruh kehidupan kita, sehingga kita boleh menghasilkan sesuatu yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Roh Kudus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Amin Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin
katakan, pujilah aku Tuhan. Haleluya. Cobalah aku Tuhan, selidiki kami Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu ya Yesus. Aku rindu hadirat-Mu, aku rindu hadirat-Mu. Katakan, aku ingin selalu dekat, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Amin. Pujilah aku Tuhan. Silahkan Tuhan, Engkau kerjakan umat-Mu, Engkau kerjakan hati kami pagi ini Tuhan. Pangkas, bakar sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar hidup kami lebih lagi memuliakan-Mu Yesus. Aku cinta padamu ya Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Amin. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu, kehadiran. Mari nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Kau Raja yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Dari awal lagi katakan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Pujilah aku, nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan melalui pujian ini. Ketika engkau rindu dibersihkan, engkau rindu menghasilkan sesuatu yang baik, biar Tuhan yang koreksi kita semua pagi ini. Amin Tuhan. Ya, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu
Berkomunikasi dengan Tuhan. Pastikan apa yang kau naikkan kepada Tuhan adalah sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Pastikan apa yang kau naikkan kepada Tuhan pagi hari ini adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Hasilkan sesuatu yang baik yang boleh Tuhan lihat, sehingga Dia berkenan dengan kehidupan kita pagi ini. Mungkin ada yang kau ingin sampaikan kepada Tuhan, untuk Tuhan mengoreksi hatimu pagi ini. Ungkapkan itu kepada Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang masih harus dibersihkan oleh Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan. Atau bahkan mungkin ada banyak hal yang harus dipotong, dibakar, dibuang. Ungkapkan itu kepada Tuhan. Biar Dia yang kerjakan kita pagi hari ini menjadi umat-umat yang berkualitas di hadapan Tuhan. Ya basikira lalala. Isikira bakara laku isikira. Habakara kusikira mahara kusikira. Habakara basikira lalala. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu pagi hari ini. Lihat kami Tuhan, selidiki setiap hati kami Tuhan. Apakah jalan kami sudah lurus, ataukah jalan kami serong? Apakah mulut kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan, ataukah hanya kami sering menyakiti hati-Mu? Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Roh Kudus, untuk mau dibersihkan
kami pagi ini Bapa. Kami mau sepakat, siap untuk Engkau proses, siap untuk dibersihkan, siap untuk dipangkas, dibuang sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan menghasilkan sesuatu yang berkualitas di hadapan-Mu Tuhan. Lihat setiap hati umat-Mu pagi hari ini yang mau menghasilkan sesuatu yang baik buat Tuhan. Terus kerjakan kami melalui kebenaran firman-Mu. Terus berbicara Engkau buat setiap kami ya Roh Kudus. Haleluya. Bekerja lebih lagi dan bentuk kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, urapan hikmat, pewahyuan dari Allah turun bagi setiap kami. Baik yang sudah mendengar maupun yang menyampaikan. Kami sama-sama dibentuk Tuhan menjadi umat-umat yang berkualitas di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati katakan amin.